Tolong kameranya digeser sedikit. Ya, oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, kawan-kawan para peserta training teknisi ponsel online LPK Kuantum Telekomunikasi Semarang, dimanapun berada, baik kawan-kawan yang dari Indonesia maupun dari Malaysia. Sudah hadir bersama kita Bang Giovanus Pinarta. Bang Gio, yuk Bandungan yuk, gas. Ada Bang Aldi, wah ini pengusaha besar dari Sulawesi ini ya. Ada Bang Abi Maliki, nah ini Ustadz kita dari Ambawang ya. Ustadz, nanti insya Allah kita kelas Pontianak tanggal 11 November Ustadz. Nanti Mbak Ika Desember ya. Nanti Japri ke Ustadz ini kasih flyer. Siapa tahu nanti ada kawan-kawan kenalan saudara. Bang Abi Maliki itu ini namanya di sana itu lali aku. Khairul Lail. Nah, Ustadz Khairul Lail. Bang Abi Maliki. Ada Bang Farik Al Munawaroh dan kawan-kawan yang lain yang sudah hadir. Semoga kawan-kawan semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dilancarkan semua urusan-urusannya, dihindarkan dari balak serta musibah, serta selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini yang hadir ini periode lama-lama ini ya. Ini dirasani ya. Disebut namanya, muncullah dia, Bang Said Kadir ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Dari Malaysia, dari Ipoh Perak. Saya pengen nanti main ke Ipoh ya. Aku undang dong Bang. Atau kita bikin pelatihan aja Bang Said di sana. Bikin kelas ya. Nanti saya muncul ke sana. Nggak usah rame-rame, 5-6 orang lah cukup ya. 5-6 orang nanti kita bikin pelatihan kelas. Nanti panitianya Bang, ini panggilannya Bang Said atau Bang Kadir ini. Nah itulah ya pokoknya ya. Oke, baik. Ada Bang Nurul Huda juga sudah hadir. Jadi kawan-kawan sekalian, ini sengaja masih sama seperti kemarin ya. Saya live lebih awal, yang biasanya kita jam 7, 7.30 malam. Tapi sudah 2 hari ini saya live lebih awal pada siang hari ini. Karena kondisi kesehatan saya belum begitu fit. Jadi kalau malam itu udah harus segera istirahat. Seharusnya begitu. Nah, pada kenyataannya tadi malam, aduh lembur lagi ya. Lembur, ada kerjaan. Jadi drop lagi saya. Jadi belum begitu fit, belum begitu sehat. Ada Bang Agus Taufik juga sudah hadir. Ya. Ini Bang Said Kadir ini insya Allah ya, boleh nanti kita boleh cakap-cakap lebih lanjut lah kan ya. Untuk mungkin sekalian saya melancong ke Malaysia, ke Perak dan sekitarnya, ke Ipoh ya. Kita bikin kelas di sana. Nanti ada beberapa kawan-kawan di sana yang mungkin mau ikut. Nah, kita gas saja. Kita latih. Yang penting alat-alat sudah siap semua. Jadi kita dari Indonesia cukup bawa badan aja. Bang Diki Wahyudi sudah hadir juga. Hujan deras di luar. Mudah-mudahan tidak mengganggu live kita. Ya, internet tidak ada masalah. Sehingga kita tetap jalan. Oke, kawan-kawan sekalian. Sesuai judul, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai multitester atau multimeter. Multimeter yang kita gunakan ada 2 jenis. Ada yang analog, ada yang digital. Ya, ada yang analog, ada yang digital. Nah, macam-macam nih kan. Saya keluarkan aja semua. Tak payahlah nanti kan dikeluarkan lagi. Oke. Nih. Bentar. Pelan sebentar. Ini. Gini ya, cukup ya. Meja berantakan lah seperti biasa.
Cianjur juga hujan deras ya. Mudah-mudahan aman ya, tidak seperti Solo dan Jogja kemarin. Solo, Jogja, Semarang, ke Malang kemarin itu hujan es batu, badai. Badai. Kita doakan aja saudara-saudara kita yang ada di Solo, Jogja, eh, Malang itu yang terkena dampak dari bencana angin puting beliung, angin badai, topan badai. Kemarin beberapa hari yang lalu tabah menerima cobaan, kemudian segera Allah pulihkan kondisi keadaan di sana, dan semuanya baik-baik saja. Ada uang selamat widodo. Bang Wid. Bang Wid. Bang Wid kemana aja loh. Ya. Sehat ya Bang ya? Pete mana pete nih? Enggak minta. Aku minta pete sama Bang Wid aja lah ya. Buat diantar ke sini main gitu loh Bang. Antar pete, silaturahim, kita podcast. Yuk kawan-kawan yang mau podcast, mau ngobrol-ngobrol seputar servis, nanti kita angkat materi. Nah, bareng saya di sini, boleh tuh. Boleh banget. Oke, baik. Multitester atau multimeter. Multimeter atau multitester ini fungsinya untuk mengukur berbagai macam hal. Pertama, apa yang bisa diukur menggunakan multitester ini? Pertama, kita bisa mengukur voltase. Nah, voltase. Volt itu tegangan. Ya, mengukur tegangan. Tegangan apa? Yang ada lambangnya seperti ini. Saya ini kamera ini kok enggak nyala nih. Nah, biar lebih dekat ya. Nah, ini. Ada lambang seperti ini. Ini digunakan untuk mengukur tegangan apa? AC. AC itu listrik PLN. Listrik arus kuat yang ini. Bang Wid apa? Sehat Mbah? Desember tak ready kan pete sama tiwul Mbah. Wah, suen Bang. Minggu sesok ya, Rene ya. Dolan ya. Kok tak dolani apa piye? Tak gawa ke peyem. Saya bawain peyem. Peyem puan. Suara kecil guru. Ini udah besar nih Bang. Ini apa? Equalizernya sudah sampai notok merah ini. Besar ya? Atau ini saya acungkan ke sini. Cek, lebih besar lagi nih. Udah ya. Cek. Ya. Nah, jadi ini volt AC, volt listrik PLN. Bisa ngukur volt DC, mengukur tegangan dari baterai. Milivolt, ya voltase tapi lebih rendah dalam skala yang lebih kecil, mili. Kemudian di sini ada ohm, ya, ohm untuk mengukur hambatan, dan sekaligus di sini karena ada dua, ada dioda, ada buzzer. Yang sebelah kiri yang buzzer ini untuk mengukur kontinuitas, nyambung atau tidak berdasarkan suara. Jadi nanti keluar suara tit tit. Nah, ada tititnya. Dan ini dioda nanti juga bisa digunakan untuk mengukur kontinuitas ya, mengukur kontinuitas tetapi menggunakan indikator angka atau nilai yang ditampilkan di layar. Seperti itu. Rekomendasi tempat beli PSU Mbah yang bagus. Untuk PSU atau apapun, Bang Aldi bisa menghubungi Bang Ansor. Bisa menghubungi Bang Ansor. Ini recommended. Ini rekanan kita dari Pekanbaru. Nanti dikirim sampai kemanapun. Ya.
sampai ke Arab sekalipun nanti dikirim sama Bang Ansor. Nanti bisa kontak. Nanti Bang Aldi boleh japri saya, bah minta nomornya Bang Ansor, misalnya nggak ngantet ya. Di teks berjalan itu sudah ada juga nomor Bang Ansor. Baik, kawan-kawan. Nah, ini tadi 3 sekaligus. Lalu ini untuk mengukur kapasitansi, kapasitor ya. Nah, satuannya ini farad, kemudian ini ada ampere. Kita bisa mengukur ampere juga di sini. Miliampere, lalu mikroampere. Tapi ini nggak kita pakai. Ya, sekian banyak skala yang digunakan di sini. Hanya 2 saja, volt DC ataupun skala ohm ini. Skala ohm yang sekaligus dengan dioda dan buzzer. Ada Bang Bian-Bian? Kalau mau rakitan DIY punya di Abimanyu Putra. Nah, kayak punya Mbak Tommy ya. Kalau untuk PSU-nya yang rakitan boleh nih pakai ini. Pakai ini, Bang. Wah. Nih, saya juga pakai punya Bang Abimanyu. Ya. Bang Farid dari Blitar ini, pakai ini. Langsung saya jawab ya. Oke. Nah, kalau yang rakitan, tapi kalau yang paten-patenan, yang paten, yang fix dari pabrik gitu, bisa langsung ke Bang Ansor. Udah dikasih ya Mbak Ika ya? Hah? Udah dikasih. Siapa? Itu Bang Aldi. Sudah. Baik, kawan-kawan sekalian. Ini merek Fluke, harganya kurang lebih berapa ya? 1,7 kalau nggak salah sekarang. Ya, kurang lebih macam-macam. Nanti bisa japri Bang Ansor kalau kawan-kawan menginginkan ini. Ini alhamdulillah kawan-kawan, satu kali beli ini kayaknya seumur hidup deh. Insya Allah ya. Saya beli udah 4 tahun lalu, 4 tahun lebih nih. Awal-awal online, tahun 2000 belinya. Ini belinya tahun 2000, dia sekarang udah 2004 mau habis ya. Belum pernah ganti baterai, awet banget. Kemudian akurat. Jadi ini recommended. Harganya memang mahal, tapi ya sekali beli. Cuman saya tidak memaksakan, tidak harus menganjurkan beli yang Fluke ini. Jangan, enggak. Ya, murah meriah. Kita cukup apa yang ada di Fluke ini ya, ada semua di sini. Bahkan ada yang tidak ada di sini, ada di sini. Murah, lebih komplit. Nah, jadi yang paling rekomendasi yang ini. Gitu. Walaupun harga tetap tidak bisa bohong. Ya, dari segi kemantapan, besarnya, beratnya, ini berat banget nih. Mungkin ada batu atau emas di dalamnya ini. Ya. Nah, kalau ini agak enteng. Nah, sama ada volt AC/DC sekaligus ini ya. Ini sekaligus. Ini sekaligus volt AC/DC. Terlalu cepat. Jadi fokusnya ini. Nah, ini volt AC/DC. Kemudian, nah, yang tidak ada atau jarang di multitester lain yang ada di sini, yaitu ada derajat Celcius. Ini milivolt AC/DC. Ini. Tapi di sini kalau kita pencet select, ini ya, kita pencet select 1 kali, 2 kali, di sini akan timbul atau muncul lambang derajat Celcius. Ya, degree Celsius. Ada C-nya ini. Ini yang membuat multitester ini jadi idola, menjadi rekomendasi dari saya untuk kawan-kawan teknisi. Oke? Nih. Kemudian ada sama dengan yang tadi, ya, sama. Ada skala ohm, dioda, buzzer, bahkan di sini sekaligus ada skala apa? Farad, skala untuk mengukur kapasitansi. Yang ini 3. Tetapi yang kita pakai hanya dioda atau kontinuitas. Dan satu hal lagi yang membuat saya suka menggunakan multitester ini,
di multi yang mahal ini, kawan-kawan, ya, di multi yang mahal ini, ketika kita pengen menggunakan skala buzzer, buzzer sendiri, ya, buzzer sendiri. Pakai skala dioda, dioda sendiri. Jadi padahal kadang kita membutuhkan fungsi ini bersamaan. Kita membutuhkan fungsi ini bersamaan. Nah, di multitester yang murah ini udah jadi satu, rangkap dia. Sudah jadi satu. Jadi tinggal kita pencet ini. Nah, oh ini salah nih multinya. Nah, ini kabelnya salah. Ya. Nah, ini saya pindah sini. Ini hanya aksesoris ya kawan-kawan. Yang hitam ini satu ini. Susah apa? Bukan susah. Saya taruh di situ gitu. Ini saya cabut aja. Nah, ini. Nah, ini di pilihan skala ini buzzer dioda jadi satu. Yuk, kita coba, kita bandingkan. Jika di multitester ini kita lihat skala buzzer, ya buzzer aja. Fungsinya untuk mengukur kontinuitas, nyambung atau tidak. Nih, di layarnya begini doang dia. Ada suara tit panjang, jadi tititnya panjang. Ada titit panjang, ada titit pendek. Ada Bang Aki Bandung ikut nyimak, monggo. Oke, ya. Ada Bang Fikar Fix, waalaikumsalam Bang. Oke, jadi tidak ada angkanya. Angkanya tidak bisa kita jadikan patokan. Sedangkan ketika kita pakai yang murah meriah ini, murah meriah, ya, skala buzzer dan ini, begitu kita satukan kabel, angkanya, angka dioda pengukurannya 0,0000, ya. Ini enaknya, bagusnya itu seperti ini. Sehingga nanti sekaligus, ya. Nanti kita coba. Kita coba. Oke? Nah, kemudian cek satu. Ada ya suara saya ya? Oh ya, ketimpa ini loh. Alarm. Sudah hampir masuk waktu asar. Yang berikutnya ada multitester analog. Multitester analog sama. Ya, fungsi-fungsinya juga ada, tapi kurang komplit memang. Kelemahannya, apa yang kita ukur ditampilkan lewat jarum. Jadi kita harus teliti dulu melihat angka-angkanya ini. Harus teliti. Ya. Oke? Jadi sama. Di sini ada ohm, ya. Hambatan, kemudian ada skala buzzer, ada ACV. ACV ini volt AC, listrik arus kuat, ya. Kemudian ada DCV, ya, DCV. Ini apa untuk baterai? Ada DCV miliampere, DC miliampere. Nah, ini nggak kita pakai. Jadi yang kita pakai cuman DCV sama ohm. Baik, yang pertama ingin saya sampaikan yaitu mengenai penggunaan multitester analog. Ya, yang analog dulu. Fungsinya yang kita pakai aja ya. Yang kita pakai aja. Yang nggak kita pakai nggak usah kita jelaskan. Percuma. Buang waktu. Ini kita kasih di sini. Yang pertama, untuk mengkalibrasi. Untuk mengkalibrasi ini. Terus mungkin gini, alah ngapain pakai analog? Zaman udah canggih gitu kan ya. Kawan-kawan, ada satu fungsi yang tidak ada di digital tapi ada di analog dan ini asik. Ada Bang Anton. Ya. Asik.
Kenapa asik? Ya ini nanti fungsinya ada di analog tapi tidak ada di digital. Oke, kita mulai. Saya ambil PCB saja. Ini gini. Ya. Kabel prop ya, merah ke merah, hitam ke hitam. Kemudian untuk sebelum kita pakai, kita harus kalibrasi dulu. Untuk mengkalibrasi atau mengepaskan, mencocokkan, mempresisikan, menyetem kalau gitar, di stem dulu. Ini ya, bisa menggunakan skala kali 10 boleh. Ya. Kali 10 ohm atau bisa menggunakan skala buzzer. Tapi kalau saya lebih suka menggunakan skala kali 10 ohm untuk multitester analog ini. Tinggal kita satukan kabelnya, ya, tinggal kita satukan, maka jarum akan naik. Jarum akan naik. Nah, jarum ini harus notok di nol, harus sampai di nol. Nah, dengan cara kita putar begini. Kalau ini tidak pas, berarti ada masalah, mungkin kabel kurang pas, ya, atau posisinya kurang datar nih. Nah, kalau datar dia agak notok nih. Jadi harus sampai notok jarumnya. Jadi kita satukan, jarum harus notok. Kalau belum notok berarti masih ada hambatan. Belum ya? Nih, belum. Nih, saya pulkan dulu. Nih. Goyang-goyang, putar-putar ininya, skalanya. Notok dia. Notok, baru ini dikurangi lagi. Nah, jadi kita stem, kita set di angka 0 jarumnya. Barulah siap digunakan. Gitu. Jadi kalau belum 0, masih di atas, masih gantung, nggak pas masih ya. Seperti itu. Oke. Baik, berikutnya. Nah, dari skala ohm dulu nih. Skala ohm digunakan untuk mengukur hambatan. Baik hambatan dalam ataupun hambatan luar. Namanya juga analog, ya, namanya juga analog. Jadi manual. Jadi analog itu identik dengan manual. Berarti harus kita pilih sesuai dengan ukurannya. Jadi ketika kita ingin mengukur sebuah resistor menggunakan skala ohm di sini, paling tidak kita harus tahu terlebih dahulu perkiraan nilai dari resistor tersebut. Kalau di zaman elektronik, bukan di zaman lagi, di saat ini pun ya masih ada ya, elektronik arus kuat, resistornya itu kan berupa cincin-cincin warna ya. Dari cincin-cincin warna itu kita bisa tentukan berapa nilai hambatan dari resistor tersebut. Nah, sedangkan kita di handphone itu tidak menggunakan cincin warna. Ya. Ini biar dapat gambaran ya kawan-kawan, saya kasih ini. Saya tampilkan Nah, saya tampilkan ini aja. Saya kasih gambarnya resistor. Kenapa teknisi elektronik saya gini aja nih, nah ya. Jadi dia menggunakan cincin warna. Saya sendiri nggak hafal karena saya bukan dari teknisi elektronik arus kuat ya. Nah, dari sini bisa dihitung sebenarnya. Ada cara menghitungnya. Di Google banyak kok. Nah, ketika kita pengen mengukur ini, maka kita harus memilih skala yang sesuai dengan apa yang kita ukur. Contohnya ini. Contohnya misalnya, ini nih kurang lebih
100 kilo misalnya. Ya, 100 kilo ohm nilai. Ini contoh saja. Nah, di sini nih ada cara perhitungannya. Ya, ada cara perhitungannya di sini. Ya, tapi tidak saya jelaskan lebih dalam. Malu saya karena saya bukan ahli elektronik secara umum, bukan. Cuman saya bisa memberikan gambaran cara membaca ini menggunakan multitester analog. Kalau yang digital gampang banget, ya. Kalau yang digital gampang banget, tinggal kita pilih. Ya, ini langsung kita bandingkan saja. Kita pilih skala dia skala ohm, skala hambatan ini. Maka nanti dia akan mengukur sendiri. Jadi tidak perlu kita setel, pilih kali 1, ya. Pilih kali 10, kali 100, kali 1 kilo, kali 10 kilo, nggak perlu. Kalau yang di digital, ya, langsung tinggal pilih, tempel kabel, maka akan kelihatan atau tampaklah nilai dari resistor tersebut. Hujannya buanter, keras, kencang sekali. Oke? Nah, jadi kita harus mencari manual. Nah, kenapa apakah nanti di dalam servis kita menggunakan manual seperti ini? Enggak, jangan kawan-kawan. Kelamaan. Skala ohm di sini hanya kita gunakan, ya. Yang paling sering saya gunakan adalah kali 1. Nah, ini. Kali 1 ohm. Kenapa? Di sini kita bisa gunakan untuk mengukur speaker, getar, serta buzzer. Ya. Jadi kita bisa mengukur beberapa hal di kali 1 ini. Ini saya tunjukkan langsung. Ini dibongkar-bongkarin tapi nggak diberesin handphonenya ini. Bentar ya, saya cek. Saya carikan HP yang siap diukur. Nah, ini aja. Di sini ada speaker. Ada speaker. Kita pengen tahu speaker ini hidup atau mati. Maka dengan kali 1 tadi, ya, kali 1 tadi, tinggal tempelkan saja satu kabel di sini. Satu kabelnya di sini. Tinggal kita gesek-gesek. Boleh hitam, boleh merah, kebalik nggak apa-apa. Ya, ini kita kalibrasi dulu nih. Nyala lampunya. Nah, langsung. Kalau dia diam, nggak ada suara, maka berarti ini mati. Ini saya pakai mic tambahan. Nih. Nah, ini ya. Saya pakai mic tambahan. Dengaran nggak nanti nih? Bisa gesek. Ada ya? Ada suara krek-krek dan jarumnya bergerak. Tuh kan? Jarumnya bergerak. Ini menandakan speaker ini hidup. Masalah dia pecah atau suaranya kecil itu urusan nomor 18. Yang penting dia hidup. Artinya tetap mengeluarkan suara. Begitu pula kalau kita ingin mengukur buzzer. Itu tadi speaker untuk di kuping. Nah, kalau untuk di buzzer, ini bagian bawah. Mana suaranya enggak ada ya? Nah, masa buzzer lebih kecil daripada speaker? Berarti ini buzzernya mati. Nggak ada ini, nggak ada suaranya. Oke. Coba Mbak Ika ambilkan
Ambilkan saya buzzer Mbak Ika di bawah ini. Mana ya? Kemarin saya masukin ke tempat besar. Di bawah, buzzer. Bukan, di sini. Ini mungkin kotak yang besar, yang ini banyak buzzernya. Bentar ya. Kemarin udah banyak saya kumpulin. Ada satu wadah itu kemarin. Ini nih, ditaruh dulu keluar. Dia, saya kumpulin kemarin. Ini bukan. Ada satu nih. Nah ini ya. Ini dapat satu. Banyak kemarin padahal udah dikumpul-kumpulin. Di buzzernya kalau nggak salah ini di. Kecil suaranya. Kedengeran nggak? Ada ya, jarum bergerak. Jadi sangat kecil. Malah lebih besar speaker tadi. Lebih besar speaker. Ya itulah pokoknya ya. Intinya kalau dia mengeluarkan suara, berarti buzzer ataupun speaker tersebut hidup. Dan ada satu lagi yang bisa diukur, yaitu getar. Getar alias buzzer. Vibra, sorry. Vibra. Mana vibra ya? Udah sering tidak tampak vibra ini. Nah, vibra tuh ada di sini nih. Ini vibranya yang bulat. Yang bundar ini vibra. Nah, ini coba. Oke, ini vibra yang bulat ini kita tinggal. Nah, berasa enggak getarannya? Ada suara getar enggak? Saya tempel di sini ya. Nah, kan? Ada suara kerak gitu kan ya. Nah, itu bisa mengukur. Jadi ini yang tidak dimiliki oleh multitester digital. Jadi dengan kali satu ini. Untuk yang lain-lainnya sama. Ada skala buzzer. Ya, ada skala buzzer. Skala buzzer. Ya, ada suaranya nih. Sama. Oke, itu ya. Kemudian ada skala vol DC. Nah, untuk skala vol atau skala lainnya sebenarnya sama tadi konsepnya. Apa yang kita ukur, begitu pula dengan yang ini ya kawan-kawan ya. Digital tapi yang skalanya masih manual. Angka yang kita pilih, skala yang kita pilih harus lebih besar dari yang kita ukur. Konsepnya seperti itu. Saya ulangi sekali lagi. Skala yang kita pilih harus lebih besar daripada yang akan kita ukur. Contoh, baterai ini kapasitasnya 3,7 sampai 4,2 volt. Ya. 3,7 sampai 4,2 volt. Maka skala yang kita pilih di sini, kalau kita gunakan 2,5, maka tidak akan terukur. Apalagi kalau sampai 0,5. 2,5 aja tidak terukur. Nah, skala yang ideal adalah skala 10. Maka tinggal kita taruh saja nih. Taruh saja merah di plus, hitam di
di min. Merah di plus, hitam di min. Nah, sekarang cara membaca jarumnya. Di sini, ya, di sini sudah tertera, ya, sudah tertera. Yang warna, yang paling bawah ini skala untuk apa? dB, desibel untuk kekuatan suara, ya. Kemudian ini untuk arus, ya, untuk arus. Kemudian AC ini untuk listrik PLN. DCV yang kedua ini saya dekatkan, saya lebih dekatkan. DCV ini yang warna hitam, ini untuk mengukur tegangan DC. Yang atas untuk mengukur ohm, mengukur hambatan. Nah, jadi saya memang sepintas saja, oke? Nah, kita lihat sekarang yang DCV, volt baterai, voltase baterai, yang ini. Jadi yang warna hitam baris kedua dia ini. Kita lihat ada berapa kenaikan jarumnya. Nah, di sini nggak enaknya, kita harus hitung lagi. Di sini terlihat angka 4. Ya, ini angka 2, berarti di sini 3. Antara 3 dengan 4 ada 5 garis. Berarti satu garisnya 2, 0,2. Ya, kurang lebih begitu ya. 0,2, berarti ini cuma 3,2 volt. 3,2 volt. Harus menerjemahkan lagi, kita repot. Ya, tapi kalau memang adanya ini, karena ini paling murah. Cukup murah kawan-kawan. Ya, cukup murah. Jadi kalau mau memulai daripada beli yang kayak gini 100 ribuan gampang rusak, mendingan beli ini sekalian 60 ribu. Yang Plasu ini ya. Merek Sunma 60 ribu. Murah meriah. Ah, ini tips untuk memulai. Jadi pakai analog enggak apa-apa. Yang penting kita bisa gunakan. Nah, ini seperti ini. Ini 3,2 volt isinya. Terus cek yang lain. Nah, ini cuma 3 volt. 3 volt gitu ya. Ini untuk mengukur tegangan. Oke? Sama untuk listrik PLN juga kurang lebih sama. Ya. Jangan takut-takut ini. Listrik PLN itu 220 volt. 220 volt. Silakan. Halo. Siapa? Marani. Hah? Nggak ada. Oke, di sini ada skala 250. Berarti kita gunakan skala 250 ini untuk listrik PLN. Ya, saya contohkan. Ini tolong baik kabel ini, kabel putih. Biar saya tidak nunduk, keganjel perut saya soalnya. Nah, naikkan aja. Ganjel perutnya. Nah, ini. Oke, taruh aja begini. Bolak-balik tuh. AC tadi ya. AC. Kita lihat kawan-kawan. Di sini angka yang warna merah. Warna merah ya. 200. Antara 200 sampai 250 ada berapa garis itu? Ada 10 garis. Berarti satu garisnya 50. Di sini 2 garis, berarti kurang lebih 210. Hampir 3 garis lah. Tidak sampai 200 215 lah gitu, kurang lebih. Ini tegangan listrik saat ini di kuantum. Oke? Nah, jadi tetap bisa kita gunakan yang analog. Daripada tadi kayak gini. Oke, memang lumayan bagus. Saya dulu awal-awal gunakan ini. Tapi ternyata cepat habis baterainya, cepat rusak, cepat tidak akurat. Macam-macam. Dan cara penggunaannya juga sama ini. Yang seperti ini tadi. Listrik PLN. Kita pilih misalnya di sini. Nah, kita pakainya 700. Listrik PLN.
Nah, ini kabelnya ini cuman dua ini ya. Ini sama listrik PLN. Ini saya tancap. Nah, nih. Tadi benar ya? Kurang lebih 210 tadi listrik PLN-nya. Tapi kita harus pindah nih. Skalanya ke 700. Kalau kita pilih ke 200, nggak keukur. Kenapa? Ukurannya di atas 200. Oke? Nah, kalau kita bandingkan lagi dengan yang satunya. Nih. Banyak banget kabelnya nih. Semerawut. Ngajar semerawut ini. Nah, ini. Tuh enak lagi sebenarnya yang ini. Auto. Nah, nih. Ini kita tunggu sebentar. Malah DC dia. Ya, bukan DC. AC. Pencet dulu tuh. 211. Ya, tadi saya belum pencet ini. Masih tulisannya DC di situ. Rusak nggak? Nggak rusak tuh. Oke. Nih, jadi enak. Kalau yang DC-nya ya tinggal kita pindah DC di sini. Jadi sekaligus ya. Nah, ini DC ya. Mana tadi baterainya? Tuh, 3,2 volt. Tadi kan kita cek 3,2 nih. Baterai yang ini. Benar ya? Nih. 3,2 volt. Nah, ini nanti yang kita pakai sehari-hari. Mengukur tegangan. Yang kita sebut nanti dengan pengukuran aktif. Jadi, yang dimaksud pengukuran aktif itu adalah pengukuran di mana kita menggunakan tegangan. Kita menggunakan tegangan. Sedangkan nanti pengukuran pasif di mana kita tidak menggunakan tegangan. Kita mengukur kontinuitas. Mengukur nyambung atau tidak nyambung. Apa yang nyambung? Jalur. Ya, jalur. IC dengan komponen-komponen pasif. Komponen aktif dan komponen pasif. Gitu. Nah, oke. Sudah? Kira-kira ada pertanyaan nggak dari kawan-kawan tentang penggunaan ini? Penggunaan multitester. Jadi nanti, sekali lagi, yang kita gunakan hanya dua saja. Satu pengukuran aktifnya, yaitu skala volt DC. DC. Kalau di sini ada auto malah. Keren lagi nih. Kalau udah kita pilih auto, dia yang pandai-pandai milih. Pandai-pandai ngukur. Pandai-pandai dia sendiri dia ngukur hasilnya. Ya. Ini contoh nih. Kita kalau pilih auto di multitester ini. Tuh. 3,2 volt DC. Sekarang kita ganti listrik PLN. Masih dengan skala auto. Ya, saya ambil lagi kabelnya. Nih. Saya tidak ubah auto, colokin aja. Loh, berubah sendiri. 210. Saya ambil resistor nanti. Ya. Saya ambil komponen. Nah, atau saya taruh ini dengan pengukuran kontinuitas. Pengukuran hambatan dalam. Merah di ground. Hitam saya taruh di atau jalan, hitamnya jalan di PCB yang ada aja. Minta saya satu PCB yang komplit, salah satu aja. Ini contoh ya PCB ini. Ini kita menggunakan pengukuran hambatan dalam atau pengukuran dioda value. Saya taruh di sini. Kita pakai auto. Tuh, langsung dia mengukur hambatan dalamnya. Keluar.
pakai auto. Tapi yang muncul di sini kilo ohm. Kita pengen ngukur dioda mode, coba di sini. Tuh kan, kurang lebih. Oh, beda. Beda nggak? 1,88. Ya, hambatan dalamnya. Dioda modenya, merah di ground, hitam di titik yang kita ukur. 0,188. Kita balikin ke auto tadi. Beda ya, beda. Di sini dia tidak begitu pandai, tapi sudah mendekati. Kalau tegangan dia langsung, ya, langsung bisa membedakan. Oh, ini DC, ini AC, gitu. Oke, kawan-kawan. Tadi sudah saya tunjukkan pengukuran aktif, pengukuran tegangan. Ya, mengukur baterai salah satu contohnya. Dan nantinya ketika kita kerja, seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan melakukan dua jenis pengukuran. Pengukuran pertama, yaitu pengukuran pasif, yaitu pengukuran tanpa menggunakan listrik, tidak membutuhkan listrik. Pengukuran jalur. Ya, skala yang kita gunakan skala dioda. Skala di dioda. Untuk yang seperti ini, skalanya di sini. Oke. Skalanya di sini. Kalau yang menggunakan analog, kawan-kawan bisa menggunakan kali 10. Kali 10. Sekaligus, ya, sekaligus akan saya jelaskan dua cara sekaligus. Ada Bang Eko. Bang Eko sudah hadir juga. Jaga kesehatan, Mbah. Seharusnya memang Mbak Daisa kita udah istirahat, Mbah. Nah, pengennya seperti itu, Bang. Jadi mungkin saya pengen ke depannya kayaknya ya, nampaknya live kita siang saja. Jadi kalau malam kawan-kawan juga bisa ngulang sih, bisa nonton kembali. Ada Bang Sahar, Bang Abdul, gitu. Bang Eko hadir, Mbah. Gitu. Memang agak sepi kalau siang karena mungkin kawan-kawan sibuk ya. Baik. Lanjut ya. Lanjut kawan-kawan. Belum ada pertanyaan ya? Boleh lah itu. Shoot keliling untuk tegak. Baik. Nah, kita mulai saja pengukuran pasif. Pengukuran pasif sekali lagi tidak menggunakan tegangan, kita mengukur hubungan antar komponen. Di analog kita menggunakan skala kali 10 ohm. Saya contohkan dulu. Untuk pengukuran pasif di analog, ya, di analog pengukuran pasif di analog tadi untuk kalibrasinya kawan-kawan tempelkan kedua kabel, maka harus notok ya, harus notok. Ini kita pindah-pindahkan dulu, bisa jadi tidak pas. Nah, udah, kalau dia udah sampai di 0, ini sudah mantap ya, sudah siap dipakai. Nah, menggunakan multitester analog untuk mengukur dua titik antara titik 1 dan titik kedua, atau titik A dengan titik B. Saya ambil contoh seperti itu. Misalnya ini kita letakkan di ground, bebas ya, kabelnya bebas, yang satu di ground misalnya seperti ini ya, satu di ground. Dan kalau kita letakkan satu kabelnya di tempat lain, lalu jarum ini notok sampai ke 0,
maka titik tersebut adalah titik ground atau terhubung dengan ground. Contoh, ini. Oh, ini nggak nyambung ke ground. Ini nggak nyambung. Ini nggak nyambung. Ini konektor baterai ya. Kita lihat. Nah, ini konektor baterai ini terhubung ke ground atau ini titik ground dari konektor baterai. Bebas ini, ya. Ini bebas sebenarnya. Kita balik juga hasilnya tetap sama. Tuh. Ya. Tetapi begitu kawan-kawan menggunakan multitester analog, digital, menggunakan multitester digital, maka ya kurang lebih sama. Kurang lebih sama. Bebas ini titiknya. Mau merah di ground, ya, di lubang baut sini boleh. Ya. Kita ambil tadi contohnya di sini. Tuh. Keluar suara tit, ya. Angkanya 000. Dan suaranya ya. Di mana nih? Salonnya di mana nih salonnya? Oh, di belakang ya. Ada ya suaranya. Ini suara hujannya kenceng banget. Nah, seperti itu. Jadi bebas. Cara penggunaannya kurang lebih. Kalau di sini nanti ditunjukkan dengan angka 0, maka yang di digital, ya, yang di digital, ya 000 juga dan bunyi. Tapi kalau dia hanya digital saja, ya, hanya digital saja, seperti ini gitu ya. Apa maksud saya? Hanya dioda saja, ya. Nah, kalau buzzer saja, bentar. Kok nggak nge-sweep ini ya? Ah, udahlah. Oh, nggak nge-sweep kamera saya. Ya sudah, berarti saya tetap pakai kamera atas saja ya. Nah, ini. Ah, nampak ah. Nah, ini. Ya, kalau hanya pakai buzzer saja, perlakuan sama tadi nih. Saya taruh ke ground. Ya, saya taruh di ground. Lalu di sini saya kasih di sini. Juga hanya muncul suara saja. Tetapi kalau saya ubah menjadi dioda seperti ini, nah maka begitu saya taruh di sini nilainya 0,000,004 biji. Oke? Seperti itu. Jadi mau pakai multitester apapun, ya kita seorang teknisi wajib bisa, harus bisa. Saya belajarnya digital, nggak bisa analog. Nah, ya harus belajar. Makanya di sini saya sampaikan ini sebagai bekal kawan-kawan. Jika nanti di lapangan, maksudnya di pekerjaan, adanya analog. Pulang kampung, balik ke kampung, terus ada handphone tetangga yang rusak. Kita nggak bawa peralatan, bawanya cuma obeng misalnya. Nah, adanya multitester punya tukang elektronik yang analog, ya sudah kita bisa pinjam. Kita bisa pakai untuk mengukur. Ya. Gitu, oke?
Baik, itu kontinuitas. Jadi mau dibolak-balik kabelnya dimanapun, kalau dia nyambung, ya kalau dia nyambung, maka pasti akan bunyi kalau menggunakan buzzer, notok di 0 kalau menggunakan analog, 000 kalau menggunakan buzzer. Ya, ini jadi tiga alat nih kita pakai nih. Nah, saya miring-miringkan sini dah. Oke. Nah, yang satunya ini aja. Nah. Oke. Lanjut ya. Berikutnya. Ini saya contohkan lagi satu kali ya. Satu kali. Contoh. Kita pengen nyari short. Short itu kaki komponen pasif yang kedua kakinya ground. Seharusnya komponen-komponen pasif yang kecil-kecil ini nanti satu kakinya itu nilai, satu kakinya ground. Terutama kapasitor. Kapasitor yang warna coklat-coklat. Materi kita belum sampai pengenalan komponen ini. Besok baru. Besok ya pengenalan komponen plus. Alhamdulillah. Pengenalan komponen plus baca skema. Hari ini nggak nyanda baca skemanya. Nah, oke. Nah, jadi contoh tadi merah kita taruh di ground saja, nggak apa-apa. Boleh seperti ini. Lalu ini kita contohkan, kawan-kawan lihat 000 ya, 000 ini ground. Nah nanti tinggal kita coba nih di sini, misalnya di kapasitor ini, ya. Nah dia 000, berarti kaki ini adalah kaki ground. Satunya ada nilai, berarti ini kaki jalur. Oke. Jadi nggak boleh tuh nanti kedua-dua kakinya dia 000 atau bunyi. Jadi 00 ini sama dengan bunyi. Sama dengan buzzer. Khusus ini, silakan kalau ada yang ingin bertanya. Kontinuitas. Oke. Ada Bang Ipung dari Makassar. Dan Bang Fikar, izin bertanya Mbah, apa nanti ada materi skema? Ada Bang, soalnya belum paham cara melihat skema. Pegang laptop aja belum pernah. Pegang dulu ya Bang ya, nanti pegang aja dulu. Ya, soalnya bisa nanti. Bisa Bang. Ada materi skema. Sebenarnya mau saya gabungkan hari ini, tapi nampaknya enggak nyanda. Ya, kita maksimalkan aja di multitester hari ini. Kemudian ada Bang Tampan. Wih, hadir Mbah. Oke, siap. Fungsi buzzer itu apa Mbah? Dan tombolnya yang mana untuk tipe Zoe? Oke. Buzzer fungsinya untuk mengukur kontinuitas ya. Tadi sudah saya jelaskan juga. Bang Rumah Ponsel Kendari telat nih ya. Baru hadir, enggak apa-apa. Sabar. Ya, fungsi buzzer ini seperti ini untuk mengukur kontinuitas. Jadi kalau komponennya nyambung, titiknya nyambung, ya, maka akan keluar bunyi. Gitu, akan keluar bunyi. Oke, angkanya 000. Kemudian ini skalanya yang ini. Ini kita bisa pencet, kita ubah nih skalanya. Kita lihat ya, perhatikan di sini di atasnya. Ya. Nah, di sini keluar buzzer. Tulisan gambar buzzer keluar. Ini tombol selektor, tombol pilih ini. Untuk memilih mana yang mau kita pakai. Nah, skalanya ini selektornya ditekan. Ya. Gitu ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya sudah siapkan sebenarnya hari ini kita baca skema, cuman kita belum pengenalan komponen ya. Belum pengenalan komponen jadi belum bisa baca skema dong. Percuma. Baik, yang berikutnya. Yang berikutnya adalah pengukuran dioda mode.
dioda mode. Dioda mode ini cari ya, saya bukakan aja nih. Jadi biar kawan-kawan nanti dibagikan baiknya, jangan lupa ya. Penggunaan multitester digital materinya. Nah ini kalibrasi tadi, pengukuran langsung. Pengukuran langsung itu yang menggunakan skala buzzer. Di pengukuran langsung. Pengukuran yang apa yang kita ukur itu tampak oleh mata kita. Sedangkan pengukuran tak langsung atau dioda mode itu yang kita ukur itu satunya nampak, yaitu komponen-komponen pasif dengan kaki dua, kapasitor, resistor, dioda, lilitan itu kan tampak ya. Dan antara komponen pasif tersebut dengan IC. IC kakinya tak nampak, ada di bagian bawah, di sebalik kotak hitam ini. Ya, ini kan tidak nampak kaki-kakinya. Besok kita belajar komponen ya, sambil kita belajar skema. Ini tidak nampak, tidak bisa kita ukur secara langsung. Jadi kita sebut pengukuran tak langsung atau dioda value, dioda mode. Oke, nah kalibrasinya tadi sudah saya sampaikan, proses pengecekan dan pengaturan akurasi pada suatu alat sebelum digunakan ini, istilah kalibrasi seperti itu. Oke, pengukuran langsungnya tadi, ya sudah saya contohkan, jadi tidak saya jabarkan di sini. Satu kaki, satu kabel di satu titik, satu kabel lainnya di titik lain. Kalau dia bunyi, berarti dua titik tersebut terhubung. Paham ya di sini ya, untuk pengukuran menggunakan buzzer atau pengukuran langsung ini. Dua titik itu terhubung, ditandai dengan adanya bunyi tit, keluar titiknya. Oke, yang berikutnya pengukuran tidak langsung atau dioda mode. Nah, jadi kalau di multitester kita tulisannya OL begini, berarti kabel ini tidak terhubung. Kabel ini tidak terhubung. Jadi kalau kita ukur muncul nilai OL ini, maka titik ukur tersebut putus dan tidak terhubung kemanapun. Tuh. Kemudian nilainya 000. Ya, ada 0,000. Berarti titik tersebut terhubung. Ya. Saya ulangi sedikit. Tadi tidak muncul dia. Jika OL seperti ini, maka dia tidak terhubung. Sedangkan jika nilainya 000, seperti yang saya tunjukkan sekarang, seperti ini, maka ini terhubung begini nih. Jadi kalau ada komponen, satu titik di sini, satu titiknya di sini, kok dia bunyi, berarti titik ini dengan ini terhubung. Oke. Kemudian, jika nilainya 1, ya, mana yang 0, ada satu nih yang tidak muncul ini. 0, ya, 0, salah ini, tutornya salah ini. Bentar, mana filenya kok bisa salah begitu? Hilang halamannya.
Ini yang benar kayaknya. Kalibrasi, penggunaan tidak langsung, nilai OL, nilai 00. Nggak ada ya. Ada satu ini yang hilang. Satu file, satu halaman. Itu HP ku bunyi. Telepon apa nih? Bentar ya. Halo? 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 Ya, sore. Ya, maaf saya lagi kerja, Mbak. Nanti ya. Iya, nawarin ini best profit itu loh, investasi. Bolak-balik hari ini udah 3 kali nelpon. Oke, jadi ada satu halaman yang hilang. Yang lama itu ada ya. Ada ya dia. Coba saya panggil lagi satu. Masa yang 0 komanya dia enggak ada? Oh hilang Mbak Ika, memang nggak ada nih. Nggak ada ya, nanti kita edit lagi filenya ya kawan-kawan. Baik, nah yang berikutnya tadi OL. Ini kita pakai ini aja nih, yang kiri ya. Nih. Nah, jadi untuk pengukuran dioda atau pengukuran pasif, tadi selain menggunakan pengukuran langsung, ini pengukuran tidak langsung atau dioda mode, kabel merah wajib di ground. Nah, ini ingat-ingat. Kabel merah wajib di ground. Kalau untuk pengukuran tegangan, pengukuran aktif tadi, kabel hitam di ground. Ataupun sebenarnya bebas. Kalau untuk yang digital. Karena kalau kita kebalik, maka di sini munculnya min. Tapi kalau yang untuk pengukuran pasif atau pengukuran tidak langsung atau pengukuran hambatan dalam, resistensi dalam, atau banyak nih istilahnya ya, dioda value dan lain sebagainya, ini kabel merah wajib di ground. Lalu kabel hitam jalan. Ini kita ambil contoh di konektor baterai aja nih. Ya, kita ambil contoh di konektor baterai. Jika dia ada nilai seperti ini, ya, berarti titik ini terhubung ke IC. Titik ini terhubung ke IC. Jadi kalau dia ada nilai, kalau dia OL berarti dia putus. Benar ya kabelnya ya. Nah, ini. Nilai standar dari sebuah komponen itu rata-rata di atas 0,2. Ini kan 0,070. Hampir mendekati 000. Hampir mendekati. Berarti posisi ini adalah atau kondisi seperti ini, kondisi di mana titik ini hampir short atau hampir bocor istilahnya. Jadi seharusnya di sini ada nih nilai yang cukup besar. Standarnya seperti ini saya tunjukkan. Ini jadi. Nah. Ya. Merah di ground. Kita taruh di konektor baterai aja nih misalnya. Di sini di titik ini. Ini kita kalibrasi dulu. Ya, kalibrasi dulu. Nah, seperti ini. 0,408 berarti di atas 0,2 ya. 0,2 ke atas itu aman. Artinya titik tersebut pasti terhubung ke IC sehat. Sedangkan kalau dia sudah drop di bawah 0,2,
bisa dipastikan jalur tersebut hampir short. Nah, pertanyaannya, memangkah seperti itu? Apakah seperti itu? Atau memang ada kendala karena ada jalur yang terhubung ke ground seperti itu. Nah, kita lihat banyak titik-titik di sini. Nah, berarti titik ini ground. Titik ini jalur KIC. Titik ini tidak terhubung kemanapun. Titik ini saya ngambil contoh di test point. Titik-titik bulat ini test point kawan-kawan namanya. Ya, titik-titik sekitar sini nih. Nah, ini jalur. Oke, sudah? Jadi skala atau multitester yang kita gunakan ya cuma begitu. Nggak ada pengaturan lain, tidak ada aturan-aturan lain. Sepintas, saya bisa tunjukkan ke kawan-kawan mengenai dioda value yang ada di Borneo schematic. Dioda value. Dioda value ini yang seperti kita lakukan tadi, di Borneo schematic sudah ada standarnya, kawan-kawan. Sudah ada standarnya. Artinya tidak akan melenceng jauh dari standar yang sudah ditetapkan. Tetapi jika dia melenceng, berarti ada suatu hal yang bermasalah. Satu hal yang bermasalah. Ini kemarin beli 10 ribuan ini. Ya, ini yang dari Abdar ya, 10 ribu ya. 10 ribuan. Kayak gini. Ini tadi saya suruh dia hunting lagi. Kita lihat dapatnya apa. Nah, ini 10 ribuan juga. Ini belum dicek ini. LCD kena ini. Ini sama 10 ribuan. Belum saya cek semua. Belum sempat. Ini 10 ribuan. Memang susah untuk mengulangi kembali dapat harga barang 10 ribu tuh kadang susah. Oke, tidak ada pertanyaan? Nah, ini kita lihat di Borneo schematic, kawan-kawan. Di Borneo schematic, ini besok baru saya jelaskan totalitas ya. Misalnya contoh, kita ambil HP sembarang ya, Lava misalnya, A51. Oh bukan, ini nggak ada nih. Xiaomi Mi 10 Pro, nggak ada. Yang ada dioda modenya di sini nih. Nah, dioda mode. Di sini dioda modenya ada beberapa menggunakan merek multitester, multimeter, Fluke, Sanwa, Sansen, Zotac. Ini nggak jadi masalah kawan-kawan. Ya, kawan-kawan mau pakai merek apapun bebas sah. Akan ada nilai toleransi dari yang ditujukan oleh Borneo dengan hasil pengukuran yang kita lakukan. Contoh, ya nanti ini kita lihat. Contoh. Oke. Nah, dioda mode yang ditunjukkan oleh Borneo ini ya rata-rata di bagian konektor. Rata-rata. Next, katanya di semua komponen-komponen pasif pun akan diberi dioda mode. Ini kita ambil contoh, kita zoom nih di sini. BTB konektor, berarti konektor bot bawah. BTB konektor ini konektor bot bawah. Nah, kawan-kawan lihat di sini, perhatikan nilai-nilainya. 0,254, 5254, 378, 520, OL 482, 378. Ya, 378, 344, 415, OL 427. Ini angka-angka yang ditunjukkan oleh Borneo schematic. Nah, nilai ini adalah nilai yang mereka ambil, data yang mereka ambil dari handphone yang ada di mereka. Gitu. Ini bukan standar pabrik. Ini adalah hasil pengukuran dari timnya Borneo. Pabrik tidak mengeluarkan berapa nilai
dioda dari konektor ini, tidak. Tapi atas inisiatif Borneo, mereka mengambil ukuran ini supaya untuk memudahkan kita. Ya sudahlah, tidak apa-apa, walaupun bukan standar, bukan angka pasti, tapi paling tidak menjadikan patokan. Kurang lebihnya segitu. Kurang lebihnya segitu. Ya. Nah, adapun dengan pengukuran menggunakan multitester merek apapun, kemudian nilainya jauh berbeda, itu ada toleransinya. Toleransi nilai dari dioda mode ini dari tiap merek-merek atau dari walaupun merek yang sama bahkan ya, itu kurang lebih 100 kawan-kawan. Jadi kalau di sini terukurnya 0,254, bisa jadi dia turun 0,154 atau dia naik 0,354. Kurang lebih. Ya tidak fix juga. Tidak fix juga. Tidak harus pasti seperti itu. Oh, Mbak ini 115 lebihnya. Tidak apa-apa lah. Toh itu bukan angka pasti. Gitu. Ya, jadi ketika kita mengukur, nah yang aneh misalnya di sini di Borneo ditunjukkan 254, 0,254. Lalu kita ukur nilainya 0,031 misalnya. Atau yang tadi 0,070. Aneh. Di sini 0,254, lalu kita ukur 0,895 misalnya. Jauh banget. Jauh ke atas, jauh ke bawah. Maka bisa dipastikan jalur ini bermasalah. Oke? Ini menggunakan dioda mode. Caranya, kabel merah di ground tadi ya. Saya ulangi. Kabel merah di ground, kabel hitam yang jalan. Nah, sedangkan kalau menggunakan analog, ya kali 10 kabel hitamnya yang di ground. Kabel hitamnya yang di ground, kawan-kawan. Ya, bahasa tidak punya analog, tidak punya digital, punyanya analog. Ya sudah. Ya. Kabel hitamnya di ground seperti ini, saya taruh di bawah dia. Ini. Saya giniin. Nah, kabel merahnya jalan. Tadi VBAT harusnya ada nilai. Tuh, nggak notok dia di 0. Ya, tinggal kita lihat nilainya berapa sih kali 10-nya. Ya, di sini. Ya, nilainya. Berapa? Angkanya 2, antara 1 dengan 2 ya. Antara 1 dengan 2. Walah, kelamaan. Pokoknya ada nilai dah gitu. Susah kita ngitungnya. Ya. Cuman sebenarnya ya besar kecil dari angka ini tadi pengaruh. Gampang kita lihat menggunakan yang digital. Seperti itu. Jadi makanya tetap saya sarankan kawan-kawan pilih yang digital saja daripada yang menggunakan yang analog. Analog kita punya, tetapi bukan digunakan untuk mengukur jalur, bukan digunakan untuk mengukur nilai tahanan, tetapi hanya untuk mengecek buzzer, speaker, sama vibra tadi yang kita gunakan. Satu lagi, kita bisa mengukur LED atau lampu. Ya, mengukur LED atau lampu. Lampu LED-nya nyala atau tidak, itu bisa kita gunakan kali 1. Ya, nanti tinggal ditempel. Saya tidak punya contoh LED. Next time lah. Seperti itu ya. Oke? Ada lagi pertanyaan kira-kira? Nah, untuk materi-materi ini kawan-kawan sebenarnya sudah ada di VBAT. Walaupun nanti VBAT ponsel itu akan kita perbaharui kembali. Ya, saya punya program nanti VBAT ponsel itu semua video, semua materi yang ada di dalamnya akan saya ganti dengan video baru. Supaya lebih nyaman dengan tim baru nantinya. Oke kawan-kawan, tidak terasa 1,5 jam sudah kita mengudara. Kalau memang tidak ada pertanyaan, materi multitester saya cukupkan sampai di sini. Besok akan kita sambung di materi pengenalan komponen, cara mengukur komponen, serta penggunaan Borneo skematik untuk membaca skema. Silakan kalau masih ada pertanyaan, saya tunggu beberapa menit.
Ada Bang Nano? Jadi sekali lagi kawan-kawan mohon dimaklumi dari kemarin aplikasi Febat banyak materi yang tidak tersedia, Bah. Ya, betul Bang Fikar. Ada beberapa yang korup filenya sehingga hilang, tidak tersedia. Itu akan kita komplitin nanti berikutnya. Sabar ya. Nah, intinya kalau Febat itu hanya pendukung ya. Aplikasi Febat itu hanya pendukung kita. Jadi kalau pas butuh, mudah-mudahan ada di situ. Terutama untuk software itu komplit software karena kita bekerja sama dengan Magelang Flasher. Mereka yang bikin video materi software. Insya Allah komplit kalau software ya. Nyari software apa aja, insya Allah ada. Rata-rata ada. Karena ribuan video materi dari Magelang Flasher tersebut. Baik, jika tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sampai di sini. Pertemuan kita sambung besok lagi, sedikit-sedikit tapi bermanfaat insya Allah. Semoga kawan-kawan semua selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya, dilancarkan semua urusan-urusannya, dihindarkan dari bala serta musibah, serta selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila nanti suatu saat kita dipanggil oleh Allah, mudah-mudahan ala ridho wa husnul khotimah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.